Para ulama sepakat bahwa Nabi Musa lebih utama dari Nabi Khidir, karena Nabi Musa termasuk ulul azmi dan rasul, yang memiliki keteguhan hati yang sangat luar biasa. Bersama dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Sehingga ketika di padang mahsyar nanti orang-orang akan mendatangi kelima nabi ini untuk meminta syafaat. Adapun Nabi Khidir dan yang lainnya tidak didatangi. Namun dalam hal ini, ketika Nabi Musa ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, dia tidak memposisikan dirinya lebih tinggi dari Nabi Khidir. Malahan dia memposisikan dirinya lebih rendah. Oleh karenanya dikatakan tidaklah sempurna sehingga seseorang menuntut ilmu dari orang yang berada di atasnya, kemudian menuntut ilmu kepada orang yang setara dengannya, dan kemudian menuntut ilmu kepada orang yang berada di bawahnya. Jika memang ada ilmu yang tidak kamu miliki, dan ilmu tersebut berada pada orang yang berada di bawahmu, maka tuntutlah ilmu tersebut dengan memposisikan dirimu sebagai murid dan dia sebagai guru. Oleh karenanya jangan sampai kesombongan menghalangi diri, menuntut ilmu dari orang yang berada di bawahnya. Seorang profesor dia hanya mengetahui dalam bidang tertentu saja, maka jika ia tidak mengetahui dalam hal yang lain, maka hendaknya dia bertanya kepada yang mengetahuinya. Nabi Musa adalah orang yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zamannya. Dan dia diberikan gelar dengan kalimullah, yaitu orang yang Allah berbicara langsung dengannya tanpa perantara. Akan tetapi dia merendahkan dirinya dengan datang kepada Nabi Khidir. Lihatlah bagaimana adabnya ketika dia ingin belajar kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Dalam ayat ini Nabi Musa ketika hendak belajar kepada Nabi Khidir, beliau tidak memerintah dengan berkata, "Wahai Khidir, ajarkanlah aku." Akan tetapi beliau memajukan permohonan belajar dengan bentuk penawaran. Ini menunjukkan Nabi Musa meminta untuk belajar dengan cara yang lembut. Maka hendaknya seorang murid harus menunjukkan kebutuhannya terhadap ilmu dari gurunya. Berbeda dengan sebagian orang yang menuntut ilmu dari gurunya, lalu gurunya tidak dia pandang dan tidak dihargai lagi, mungkin karena merasa ilmunya lebih tinggi. Juga sebagian orang setelah belajar dari seorang guru, lalu berkata kepada orang lain bahwa dia adalah teman dari gurunya. Padahal dahulunya dia adalah murid dari guru tersebut, hal ini agar derajatnya terlihat sejajar dengan gurunya. Padahal jika dia adalah murid dari guru tersebut, maka katakan saja bahwa dia adalah murid dari gurunya. Akan tetapi banyak orang tidak mau memposisikan dirinya menjadi murid, bahkan ketika dia merasa ilmunya lebih tinggi, dia memposisikan dirinya sebagai guru. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kita memiliki guru, maka sampai kapanpun beliau harus kita anggap sebagai guru kita. Meskipun kita lebih pandai dari beliau, namun tetap saja guru tetaplah guru. Kita harus tetap menghargainya dan harus kita katakan bahwa kita adalah muridnya, meskipun sekarang guru tersebut belajar kepada kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab guru kita, maka mungkin pintu-pintu ilmu lainnya tidak akan terbuka untuk kita yang menyebabkan kita memiliki ilmu yang lebih banyak dari guru kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 67. Ini adalah perkara yang diperbolehkan bagi seorang guru, untuk mengatakan bahwa ilmu ini berat dan sulit bagi murid untuk menguasainya. Terkadang seorang guru menyampaikan bahwa,
jika ada yang ingin belajar dengannya harus begini dan begitu, yaitu memberikan syarat yang tertentu. Jadi tidak mengapa seorang guru memberikan peringatan, agar murid mempersiapkan dirinya ketika belajar dengan guru tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 68. Nabi Khidir menyampaikan alasan, mengapa Nabi Musa kemungkinan tidak akan mampu bersabar dengannya, karena ilmu yang akan disampaikan adalah perkara yang Nabi Musa tidak memiliki ilmu tentangnya. Terlebih lagi Nabi Musa adalah orang yang sangat bernahi munkar, mencegah dari perbuatan buruk atau jahat. Ketika Nabi Khidir melakukan perkara-perkara yang menurut Musa adalah kemunkaran, maka Nabi Musa tidak sabar melihatnya, dan tentu membuatnya akan menegur Nabi Khidir. Padahal di balik semua itu terdapat kemaslahatan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 69-70. Nabi Musa pun tidak berani mengatakan dengan pasti, bahwa dia akan bersabar belajar dengannya, namun dia berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar." Ternyata pada akhirnya Nabi Musa tidak sabar, akan tetapi intinya dia telah bertekad dan berjuang dengan mengatakan insya Allah. Ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi di kemudian hari adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang kita lakukan. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak tahu ilmu gaib, karena ia tidak tahu bahwa ia nantinya ternyata tidak sabar, demikian juga ia tidak tahu hakikat perbuatan Nabi Khidir. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang guru boleh memberikan syarat kepada muridnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa, jika ingin belajar dengannya maka tidak boleh bertanya-tanya, hingga dia sendiri yang menjelaskannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Nabi Khidir melobanginya." Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya, sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 71. Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Musa berjalan bersama Yusya bin Nun untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Namun pada ayat ini setelah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan fantolako, yang berarti mereka berdua berjalan, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang menjadi pertanyaan adalah kemanakah Yusya bin Nun? Ada yang mengatakan bahwasanya Yusya bin Nun bersama mereka namun tidak disebutkan, dikarenakan untuk fokus terhadap pembicaraan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa memerintahkan Yusya bin Nun untuk kembali kepada Bani Israel, setelah ia berjumpa dengan Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa memerintahkannya untuk menunggunya di tempat ia berjumpa dengan Nabi Khidir. Intinya dalam ayat ini, hanya fokus kepada pembicaraan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir.